seolah-olah itu adalah suara rakyat yang meminta agar Pak Jokowi 3 periode atau berperpanjang 3 tahun. Yang jelas-jelas itu melanggar undang-undang, ya kan? Iya. Jadi WH itu juga mungkin ya? Ini politik, semua mungkin. WH iti WH iti. Nah, mungkin. Oke, kesimpulan malam ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ada yang menjalankan mulai hari Sabtu, ada yang mulai hari Minggu. Mudah-mudahan puasa kita menjadi ladang ibadah. Dan sekarang kita kembali lagi bertemu dalam podcast Kabar Banten. Tamunya kelihatannya masih kelelahan, baru melewati muscab serentak Partai Demokrat. Tamu saya kali ini adalah Sekretaris DPD Partai Demokrat Banten, Eko Susilo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, saya manggilnya AA. Alhamdulillah, Ayadi sehat banget. Sehat ya. Insyaallah. Tapi masih lelah ya? Enggak. Itu kan bagian daripada tugas dan tanggung jawab. Nggak boleh capek. Nggak boleh capek, walaupun agak lemes gitu ya. Nggak boleh capek walaupun agak lemes. Dipaksa gue idah. Walaupun masih lemes, tapi terima kasih sudah mau hadir diundang. Karena undangannya susah ditolak. Susah ditolak ya. Berat kalau ditolak kan? Berat. Ancamannya jelas ya? Jelas. Jelas. Jadi kalau udah Ayadi yang undang saya ampun dah. Ampun ya. Tapi Bu Ketua sehat ya? Insya Allah mohon doanya. Ya, mudah-mudahan sehat. Dan kemarin sih saya lihat panjang agendanya seluruh Indonesia ya, Sebanten. Sebanten. Dan sudah terpilih masing-masing ketua DPC di kabupaten kota di Banten ya. Sudah terpilih 5 aklamasi, sementara yang 3 kita masih harus ada sebuah tahapan yaitu pleno. Oh, masih belum semuanya belum berarti? Semua. Nanti untuk yang 3 itu yaitu Serang Kabupaten, Tangerang Kabupaten dan Kota Tangerang, kita ada pleno dengan ketum, sekjen dan POKK. Oh, 3 daerah itu harus pleno. Harus pleno. Bukan deadlock ya? Bukan deadlock. Dan Muscab ini bagian dari agenda konsolidasi mungkin menuju 2024 atau ya, gimana? Muscab ini betul Ayadi merupakan tahapan konsolidasi partai menuju 2024. Dan agenda 2024 kan berat, ada pileg, pilpres, pilkada kemudian. Kalau kita bicara tentang Demokrat, saya lihat beberapa daerah lumayan lah kursinya ya. Memang ada beberapa catatan di beberapa daerah, mungkin Cilegon misalnya ya. Cuman 2 kursi ya. Dan itu mungkin salah satunya ganti ketua DPC enggak? Ya, ini memang betul kata Air tadi bahwa sangat-sangat ketat ya jadwal nanti. Ada pileg, ada pilkada, ada pilpres ya. Dan kita kemarin ketika pelantikan DPD, Ibu Ketua kita sudah membuat semacam perintah bahwa untuk Demokrat Banten itu adalah juara targetnya. Nah, oleh karenanya itu berhubungan lurus dengan kita punya target di Muscab juga, bahwa Muscab itu DPC harus diisi oleh orang-orang yang betul-betul memang mau berjuang, mau membesarkan partai, bukan sekedar bicara individu, tapi juga harus bisa membangun kebersamaan di partai. Nah, karenanya untuk itu kita punya beberapa kriteria dan alhamdulillah kemarin sudah berjalan 5 Muscab yang sudah aklamasi. Di Serang Kota kita punya Haja Nur Aini. Oh, Bu Nur balik lagi? Balik lagi, alhamdulillah. Beliau walaupun sudah RI tapi mau untuk turun lagi ke lapangan untuk membantu kita menjadi juara di Kota Serang. Kemudian ada Pak Awab di Cilegon, ada Pak Haji Pupu di Pandeglang, ada Lebak itu ada Pak Haji Aput juga, Ketua Presiden Banten. Kemudian juga ada Pak Julham Firdaus, anak muda yang punya semangat tinggi di Tangsel. Menarik 2 nama. Pertama Pak Awab di Cilegon. Kita tahu bahwa beliau adalah calon wakil wali kota yang diusung kemarin oleh Demokrat ya.
Dan Bu Nuraini bukan orang asing. Bukan orang asing. Dan beliau kembali ke Kota Serang, kemudian muncul spekulasi. Apakah ini juga persiapan dalam kita tahu pilkada juga di 2024? Itulah hebatnya Demokrat, Ayadi. Hebat Demokrat. Hebat ya. Ya. Kita cukup banyak punya kader-kader utama yang punya potensi, yang punya kemampuan untuk menjadi pemimpin. Makanya Ibu Haji Nuraini juga ketika kita kasih semacam pilihan, siap setuju untuk kembali menjadi ketua DPC. Karena tugas mulia itu diantaranya. Pilkada. Itu Wah, luar biasa. Ada macing Pak Yadi. Adanya dari muncul udah ketahuan ya, jagoan-jagoan Demokrat yang sudah disiapkan. Siap. Dan termasuk provinsi ya. Kita tahu bahwa WH sebentar lagi turun, selesai bukan turun ya, 12 Mei tepatnya nanti, beberapa minggu ke depan. Dan kita tahu ada 2,5 tahun kosong PLT, ya. PJ ya. Artinya walau nggak ada incumbent. Lalu kemudian banyak memang spekulasi yang berkembang ketika pileg dan pilkada ada jeda 8 bulan. Termasuk saya meyakini bahwa kepala daerah yang pensiun sebelum 2024 pasti akan nyalek ya. Untuk tidak kehilangan momentum politik. Tapi kemudian saya kaget ketika kemudian tiba-tiba WH bertemu dengan Ketua Umum Surya Paloh. Saya ingin mengilustrasikan begini. Banyak kepala daerah yang kemudian setelah pensiun itu jadi menteri di Nasdem. Dan WH jelang pensiun ketemu, saya tidak bilang lagi apa. Apa tanggapannya dengan pertemuan WH dengan Nasdem? Ya, ini sudah cukup banyak ini yang bertanya ke saya ini. Oh, saya yang sekian. Ke 1001 kayaknya. Tapi yang paling panjang nanyanya kan? Ya, dari depan umum nanya lagi. Ini yang saya bingung jawabnya. Yang pasti begini ya, kita kader Demokrat punya pegangan lah. Ya. Pak WH ketika pelantikan DPD ya secara Zoom menyatakan langsung bahwa beliau adalah kader utama Partai Demokrat. Satu itu. Ya. Dan beliau meyakinkan kita bahwa beliau adalah kader Demokrat, bukan kader partai lain. Ya. Bahkan pada waktu itu beliau juga berkata dan berjanji akan membantu pembangunan kantor DPD di Banten. Sedang proses sekarang. Bantu ya. Bantu. Artinya begini, apa yang kami dengar dan yang kami lihat itu adalah yang dari Pak Wesat langsung sendiri mengucapkan bahwa beliau adalah kader utama Partai Demokrat. Jadi sampai hari ini kami masih menganggap beliau sebagai kader utama Partai Demokrat. Adapun pertemuan beliau dengan Pak Surya Paloh juga sudah saya panggil juga beliau. Saya ketemu di rumah dinasnya. Pak WH, ini gimana pertemuan dengan Pak Surya Paloh kemarin? Nah, jawab beliau adalah itu silaturahmi murni, kayak gitu. Bagian dari sebuah proses kehidupan kan, ya nggak apa-apa. Proses politik ya. Seorang pemimpin dengan pimpinan politik. Kebetulan partnya beda, kebetulan ya. Kebetulan, jadi sesama biru kan. Oh iya. Saya khawatirnya karena sama warna jadi agak rabun. Nah, dalam proses pileg, artinya kan ketika kemudian incumbent menjadi keuntungan sebuah partai untuk proses politik. Sekarang dengan adanya jeda 2,5 tahun bahkan 3 tahun ya. Nah, bagaimana Partai Demokrat harus mengawal kadernya dalam sebuah panggung politik yang begitu besar ini? Karena di Banten ya, menyiapkan caleg, lalu kepala daerah dan lain sebagainya. Gimana tuh? Ya pasti begini. Ketum kemarin juga kembali mengingat kita, Ketum. Fokus kita adalah bagaimana kita menjaga masyarakat, membela masyarakat. Apa yang menjadi keresahan mereka harus kita utamakan dulu, gitu. Bahwa betul kita harus juga menyiapkan diri untuk pileg, pilkada dan sebagainya. Tapi yang paling utama adalah tadi bagaimana membantu masyarakat dulu, gitu. Dan menjadi semacam penyeimbang pemerintah agar jangan sampai juga kita menjadi semakin jadi objek, ya kan? Contoh yang sekarang ini baru ini adalah ketika Abdesi tiba-tiba bersuara, ya kan? Seolah-olah itu adalah suara rakyat,
yang meminta agar Pak Jokowi 3 periode atau berperpanjang 3 tahun. Yang jelas-jelas itu melanggar undang-undang, ya kan? Nah, tugas kami itu juga harus kita luruskan ke masyarakat. Awas nih, jangan sampai ketipu, kan gitu. Kita harus melek hukum, harus berani untuk bersuara apabila ada kejanggalan dari pemerintah. Nah, tapi demikian juga setelah mengucap ini juga kami akan menyiapkan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah kembali membuka Bacalek, insya Allah setelah Lebaran nanti. Oh, setelah Lebaran. Ya, kemudian menyiapkan Musancap se-Banten juga serta insya Allah. Dan insya Allah juga ketika nanti Perfak kita harus siap se-Banten dari sampai dengan tingkat anak ranting ya. Nah, kalau kita lihat memang Demokrat salah satu partai yang gencar konsolidasi ya dengan berbagai agenda politiknya begitu selain ucap terkini kemarin. Kalau dari kader saya memang kita melihat bahwa berlapis begitu ya. Berlapis dari provinsi ke kabupaten kota. Ada Arif di Tangerang, ada Iti di selatan, Lebak ya. Lalu komplit lah dan WH. Nah, kemudian orang melihat bahwa Demokrat mulai menyiapkan secara struktural di Banten kepala daerah dengan momentum pemilu serentak. Ya. Tapi kemudian ketika saya tadi sampaikan bahwa WH setelah pensiun ada jeda 2,5 tahun, semua tidak ada incumbent. Kemudian orang juga berpikir tentang usia WH. Ya. Nah, muncul spekulasi tentang beberapa opsi. Apa tanggapannya? Saya belum kopi. Nanya WH lagi. Ini pertanyaan berat ya? Iya, saya putar-putar tapi saya aus. Ya, karena kenapa orang menyorot Demokrat dengan WH? Karena WH adalah salah satu kader Demokrat dengan kekuasaan tertinggi di kepala daerah karena di tingkatannya provinsi. Nah, dengan orang kan pikir wah Demokrat nih misalnya dari provinsi sudah siap A, B, C, D kan bisa satu paket ke bawah begitu ya. Demokrat. Tapi kemudian kan 2,5 tahun lalu kita walaupun memang di politik tidak mengenal usia, tapi orang melihat apakah dengan waktu 2,5 tahun cukup lama dan usia beliau gimana tuh? Saya lihat langsung dengan mata sendiri ya, dengan mata sendiri. Beliau masih sehat kok. Waktu ngeliatnya pakai kacamata nggak? Normal. Sehat walafiat. Ya. Masih rajin bulu tangkis juga, rutin ya bulu tangkis. Jadi artinya kalau secara fisik bagus. Nah, coba kalau bicara soal bagaimana ke depan PWH yang tidak, kan itu beliau kan langsung yang punya keinginan, kan gitu. Tapi juga kita punya banyak kader juga. Di samping PWH yang artinya sebagai menyiapkan opsi juga banyak kader kita banyak kita. Ada Pak Arif, ada Bu Iti yang di Lebak, ya kan? Ada Ariki di Pandeglang. Bahkan sekarang ada Abu Syukur loh di Tangerang Kota. Mantan ketua DPD Golkar yang bukan adanya Pak WH. Sekarang Demokrat sekarang. Jadi insya Allah Demokrat secara SDM nggak kekurangan. Artinya ketika katakan apapun pilihan Pak WH, Demokrat sudah siap dengan pilihan apapun itu. Ya kita kan nggak mungkin juga memaksakan. Bahwa selama ini ketika Pak WH menjabat gubernur, kami berusaha betul menjaga beliau. Betul kan? Misalnya silakan dicek lapangan. Partai Demokrat DPD Banten selalu berusaha menjaga Pak WH. Dari itu persoalan yang waktu itu ada mosi tidak percaya, kami yang di depan. Persoalan perbankan, Bank Banten, kami di depan. Soal sekda, ya itulah. Tidak terlalu jauh nanya. Oke, nah sekarang kalau kita bicara beberapa bulan Pak WH mau pensiun, apa catatan yang disiapkan, yang sudah ada di Demokrat terkait mungkin evaluasi ke depan atau apapun itu soal kepemimpinan Pak WH? Ya sampai hari ini kami menganggap Pak WH sudah bekerja baik di Provinsi Banten. Infrastruktur ya saya, jalan udah bagus, gedung banyak dibangun oleh Pak WH. Dan kami juga masih percaya bahwa Pak WH masih menjadi salah satu calon yang kuat ke depan untuk pilgub ke depan. Oh gitu? Iya. Survei membuktikan itu. Demokrat sudah punya survei ya? Sudah ada survei. Pak WH kuat? Masih kuat. Kalau pasangannya siapa? Mau itu yang sekarang juga masih kuat. Oh gitu ya? Iya. Mak, jangan lihat gitu dong. Kelihatannya ancaman banget ya? Saya mau macam-macam. Tapi kalau bicara target, kan kalau kita lihat pimpinan Dewan itu Demokrat
ada di provinsi. Kita punya provinsi, punya di Tangerang Kabupaten, punya di Serang Kabupaten, punya di Pandeglang, dari 4. 4 ya. Nah, targetnya sendiri sekarang pasti naik dong. Ya, untuk 2024 kita berusaha untuk Kapkot itu 60 kursi. 60 Dari 48 kursi. Jadi minimal itu setiap Kapkot kita bisa membina dewan. Dan kalau kita lihat dari 8 kabupaten kota, 8 ya? 8 8. kota, mana yang menjadi apa namanya, fokus itu dari daerah lainnya? Semua kita fokuskan. Oh. Cuman yang lebih utama mungkin Cilegon. Cilegon, ya. Makanya kita agak sedikit sensitif dalam memilih calon ketua DPD sana. Karena betul-betul harus yang memang punya, tadi saya bilang, pengorbanan untuk partai, siap berjuang buat partai. Ini yang baru siap berkorban ya? Insya Allah, atau kita potong lehernya kalau Abrak. Ini Pak Yadi ini maksudnya ini Yadi enggak. Bohong kau. Iya, saya kaget juga kenapa Cilegon daerah yang cukup dinamis begitu. Demokrat cuma 2 ya. Walaupun naik dari sebelumnya 1 ya. 1 Apa ya. evaluasinya, A? 2029 kita 3 kursi. Ya. Ya, lalu turun ke 1 kursi. Memang ya 1 kursi, enggak kosong malah. 14. 2019 itu 1 kursi. Iya. 2 kursi. 2 kursi. 2014 1 kursi. Dan mudah-mudahan kita 2024 ini bisa 4 kursi minimal. Nambah 2. Apa kemudian caleg udah menyiapkan kriteria calegnya? Sudah. Kan ada juga yang hanya yang sekedar memenuhi kuota aja. Enggak ada. Ini insya Allah kita udah siap. Dan kalau saya lihat banyak juga ada perempuan Demokrat yang tampil di parlemen ya. Banyak. Dari pusat dari daerah sampai pusat. Banyak. Nah, sekarang ada yang menarik lagi ya, soal ketua umum. Soal ketua DPD Demokrat. Siap. Bu Iti itu 2 periode, A. Siap. Artinya 2024 selesai. 2024 awal beliau sudah selesai sebagai Januari selesai ya? Januari selesai. Dihadapkan langsung dengan pemilu serentak. Siap. Demokrat menyiapkan apa soal itu? Kalau Ibu Ketua kita sudah sikap ke ketum ya, bahwa apapun tugas dari partai beliau siap. Apapun. Dulu sempat beliau tuh diisukan bakal ke DKI. Ya, saya sempat ngobrol itu. Iya kan? Cuma kan karena gak jadi tuh pilkadanya, ditunda ke serentak, akhirnya kan pupus lah harapan. Ya ada kemungkinan besar nanti di Provinsi Banten. Ya. Tapi itu pun melihat nanti gimana kondisinya, di konstelasi politik seperti apa. Karena yang pasti kita ingin menang kan, bukan sekedar mencalon diri gitu, Pak Yadi. Tapi beliau siap. Tapi ya kalau kita lihat peta politik, salah satu perhitungannya adalah geografis ya. Ya, selatan. Demokrat, pemikiran saya, Demokrat cukup seksi juga ketika bicara WH daerah Tangerang Raya dan Bu Iti daerah selatan. Peluang itu ada untuk menyatukan WH dan Iti. Ini politik semua ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Termasuk opsi itu. Dan dulu memang Pak WH sempat juga ketika 2019 itu, 18 ya? 18, 2017 itu sempat melamar Ibu Iti menjadi wakil. Bu Itinya siap. Waktu itu belum siap. Karena tanggung 1 periode lagi. Yang pasti belum ada restu dari ayahnya. Oh, JB. Walaupun sempat dengan JB WH waktu itu ya. Ya. Begitulah. Dan opsi itu mulai ramai ya di bawah. Ya itu biasa dong. Biasa ya. Biasa itu. Tapi Demokrat diam-diam menyiapkan. Minum dulu, ah. Ini kalau pertanyaannya agak-agak sedikit, ini saya juga ada jawabnya ya di. Nggak jawabnya ya. Iya, takut salah jawab saya. Nah, sendiri sebagai sekretaris, apa tantangan dan tugas utama yang diberikan oleh ketua? Saya kebetulan dapat tugas dari beliau untuk menjadi ketua Satgas Banten Juara. Juaranya Banten atau tidak, tanggung jawab nanti. Saya tanggung jawab. Optimis ya? Insya Allah optimis. Apa modalnya? Modalnya adalah Ayadi modalnya. Ya harus yakin dong Ayadi. Enggak, saya bingung di mana-mana kalau pengurus itu nyalek, nyalon kepala daerah. Ini ngapain nyalek? Enggak, jadi pengurus ngapain? Saya sudah menghibahkan waktu saya Bapak saya Demokrat. Bos.
Jadi tiap malam, siang malam tuh mikirin Demokrat. Iya, udah. Dikirnya Demokrat. Pengurus partai, punya ponpes, punya masa, nggak nyalon, ngapain di politik begitu? Bener deh. Jadi ada pertimbangan nyalek atau pilkada gitu kagak? Ya kan? Ngomongin WH udah, ngomong ketuanya udah, sekarang sekretaris saya penasaran. Untuk saat ini saya fokus dulu di Satgas Bata Juara. Ya, apa tantangannya yang udah wacana? Kita akan mencoba membangun struktur ya, baik itu struktur partainya maupun struktur non partainya. Gitu. Apa yang menjadi kelemahan di 2019 kemarin itu akan coba kita sempurnakan sehingga nggak terulang di 24. Khususnya masalah saksi ya. Nah, kalau lihat konstelasi politik dan momentum pemilu 2024, posisi Demokrat di Banten melihatnya menguntungkan dengan kita lihat isu-isu yang cukup keras saat ini terkait dengan pemerintahan yang juga tentu berimplikasi ke partai pengusung. Dan Demokrat ada di luar pemerintahan. Saya optimis kalau sekarang. Kalau dulu kita terjebak dengan politik apa tuh? Ekor jas. Ya ekor jas atau sara tuh ya apa namanya? Ya. Politik identitas. Identitas, ya kan? Di mana kami dinilai sebagai partai yang pelin-pelan, alias banci. Tapi seiring waktu perjalanan, alhamdulillah, rakyat udah tahu, rakyat udah pintar sekarang bahwa kita lah yang paling konsisten sampai hari ini, ya, tidak berkoalisi dengan pemerintah, selalu terdepan dalam menyuarakan rakyat, terdepan untuk membela kezaliman, terdepan untuk mengkritik pemerintah. Lagi nih, udah cukup lagi. Jangan banyak-banyak. Dan saya lihat memang salah satu apa yang muncul dengan Demokrat terbaru ini adalah kepemimpinannya ya AHY yang luar biasa. Dan ini kalau kita lihat kan era sekarang milenial cukup potensial ya. Potensial. Nah, bagaimana Demokrat Banten memanfaatkan itu? Saya optimis untuk AHY di Banten sangat diterima. Dan untuk Pilpres ke depan mungkin kita bisa jadi juara di Banten, insya Allah. Jadi juara ya? Iya. Jadi targetnya pimpinan ketua DPRD gitu ya? Target kita yang paling utama adalah memastikan ketum AHY menjadi duduk di R1 R2 terutama. Oh, Pilpres. Ya. Termasuk di Bantennya gitu ya, ketuanya juga gitu. Pertanyaan terakhir Pak. Siap. Panjang juga nih. Dua terakhir ya, awas udah lagi. Kawat ini, Bang. Kalau kita lihat dari hasil pilkada kemarin, Siap. Calon Demokrat nggak ada yang menang. Ya, betul. Ya kan? Betul. Tapi beberapa calonnya sekarang jadi pengurus partai. Siap. Nah, apakah di pilkada nanti Demokrat sudah mendesain koalisi? Kalau melihat opsi konstelasi atas, bahwa pilihannya terbatas. Kami sadar betul bahwa 2019 kemarin ya, bahwa di pilkada kami hanya satu menang. Ya. Mana itu Pandeglang. Oh, Bu Irna. Ya, Bu Irna. Sementara Cilegon, Serang Kabupaten dan Tangsel kita mengusung kader pribadi sendiri. Yang mungkin secara survei memang jauh daripada harapan. Tapi kan itu bukan tujuannya, tapi bagaimana membangun sebuah struktur partai sampai tingkat ranting. Oh. Dan sudah itu kita laksanakan, membangun itu. Dan pembuktiannya di 2024 nanti. 2024 nanti. Jadi Demokrat akan mengusung kader internal. Ya kan itu pertanyaan terakhir itu. Maksud saya Demokrat berani nggak gitu kan? Yang pasti mungkin kita salah satu partai yang berani untuk mengedepankan kader sendiri. Sudah komunikasi dengan beberapa partai ya? Kita sudah bersilaturahmi ya ke beberapa partai. Jadi bukan WH yang bersilaturahmi, Demokrat ya. Dan kita nanti pasca ini juga akan lagi muncul lagi ke beberapa partai. Oh gitu ya. Namanya silaturahmi 300. Bos. 360 apa? 360. Itu khusus kader Demokrat. Kita akan ke partai-partai. Oh, safari politik. Safari politik.
dalam rangka itu. Ya. 360 namanya. Luar biasa. 360 derajat. Jadi Satgas yang memimpin itu. Satgas yang memimpin. Namanya siapa Satgasnya? Satgas. Siapa namanya? Yadi. Apa namanya siapa? Satgasnya. Siapa Satgasnya? Eko Susilo kan? Eko Susilo. Oke, kayak masih banyak nanya, cuman Janganlah, udah Jangan. kemarin. intinya WH kader Demokrat ya. Sampai hari ini beliau kader Demokrat. Karena yang ngomong juga sendiri ngomong, bukan saya ngomong, dia ngomong sendiri. Kayak begitu. Itu waktu nanya agak deg-degan juga enggak ya? Enggak ditanya juga, enggak. Oh, enggak ya? Dia jawab sendiri. Saya adalah kader Demokrat. Gitu. Oh gitu. Iya iya. Jadi WH itu juga mungkin ya? Ini politik, semua mungkin. Mungkin. WH IT WH IT nah, mungkin. Oke, kesimpulan malam ini adalah Yang nggak mungkin adalah Eko Yadi, nggak mungkin itu. politik mungkin aja. Karena gara-gara partai kabar nggak ada. Kan? Kabar bukan partai ya? Iya, bukan partai. Iya. Tapi saya nanti ke partai lain gimana? Boleh. Boleh ya. Kita pilih kota Serang aja itu. Iya. Kota Serang kita ya. Ya. Kota Serang. Biar Pak Bardi sama Pasar biar pusing. Apa Saburin siap-siap Eko Yadi. Sorry, Kaji. Ya, rumah. Iya. Lagi kehayang ya. Kayang kawan Kayang, eueuh. Terus buka duit. Oke, kesimpulan malam ini menarik ngobrol dengan A Eko bahwa WHO itu memungkinkan Itu kata Yadi ya. dan Demokrat untuk partai lain siap-siap bahwa Demokrat ternyata sudah menyiapkan strategi besar untuk pemilu 2024 ya, dari provinsi sampai kabupaten kota. Insyaallah. Dan kita tinggal tunggu pembuktiannya apakah ketua Satgas mampu menjalankan tugasnya atau tidak. Baik, makasih ya. Siap, sama-sama. Mau sahur kan? Sahur, Iya. sahur saha. Sahur. Sampai ketemu lagi ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Masih Ayadi, ayo hilang. Salam buat ketua, Insyaallah. buat teman-teman Demokrat ya. Sukses selalu. Baik, terima kasih banyak. Demikianlah podcast kita kali ini bersama Sekretaris DPD Demokrat Partai Demokrat Banten, A Eko Susilo. Mudah-mudahan bermanfaat, bahkan menghibur. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.